Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shfi maradana warham mautana walutuf bina fima nazala bina. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan, saya cintai para bapak, para ayah, para ibu, para remaja dan para adik semua. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia umurnya dipanjangkan dalam keadaan taat, sehat walafiat, mudah rezekinya, urusannya pun dipermudah, diberkahi kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan hidup, yaitu diakhiri dengan anugerah husnul khatimah. Nah, semoga nanti di akhirat, karena di dunia sudah Allah taala diberikan kebaikan, semoga itu adalah muqaddimah yang nanti kebaikan akhirat Allah berikan kepada kita semua kebahagiaan berkumpul bersama panggilan Nabi di surga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini pertama saya ke sini Pak ya. Tapi kalau lewat sana Jalan Besar sering Pak. Tapi kalau lewat sini belum Pak. Banyak masjid di Indonesia alhamdulillah. Di Cirebon saja hitungannya mungkin sudah ribuan. Ini tanda bahwasanya Indonesia adalah tanah yang Allah Ta'ala berikan kemerdekaan untuk bisa beribadah, majelis taklim, belajar bebas sekali. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di negeri lain tidak bisa ditemukan, walaupun merindukan tapi susah untuk didirikan. Maka syukuri nikmat ini dan pertahankan lalu makmurkan. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu niat itikaf ya, supaya pahalanya berlimpah nih. Double-double ya itu. Baik. Kita diberi kewajiban, tapi kewajiban ini harus pandai memaknai. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau kita tidak pandai memaknai artinya wajib, maka selalu menjadi beban. Karena kalau orang memahami artinya wajib sesuatu yang harus dilakukan, maka akan selalu merasa itu adalah sebuah tugas yang berat. Tapi kalau kita memaknai wajib itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, maka dalam keadaan apapun kita tidak bisa meninggalkannya. Karena kita sudah memahami wajib itu tidak bisa ditinggalkan. Bukan tidak boleh lagi, tidak bisa. Artinya kita itu sangat butuh kepada hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya, aslinya, apa yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah kebutuhan dasar utama kita. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, yang butuh Allah atau kita? Ayo. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, yang butuh Allah atau kita? Kita. Allah tidak butuh kepada makhluk, yang punya kebutuhan namanya hanya makhluk, bukan khalik. Kita sholat, kita tidak sholat, Allah tak butuh. Kita sholat, yang selamat, kita nggak sholat, yang celaka, kita juga. Allah tetap dengan kesempurnaannya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat itu manusia banyak. Seandainya semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala seperti baginda Nabi Muhammad, hati dan keimanan ketakwaannya sama seperti baginda Nabi, sebaik-baiknya makhluk Allah, semuanya beriman, semuanya taat, semuanya takwa,
maka tidak menambah apapun di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi manfaat apapun kepada Allah. Seandainya semua manusia itu imannya seperti Nabi Muhammad SAW, tidak memberikan manfaat sama sekali bagi Allah. Dan sebaliknya, seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, semuanya memiliki kekafiran seperti iblis, semuanya tidak ada yang menurut Allah, semuanya tidak menyembah Allah, maka itu tidak memudaratkan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ketika kita memahami bahwasanya apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita tidak untuk Allah, tidak bermanfaat untuk Allah, tidak berguna untuk Allah, dan Allah tidak butuh, berarti untuk siapa dong sholat tersebut? Dan ternyata yang membutuhkan itu adalah kita semua. Jadi kita diperintahkan sholat, ternyata itu semua kebutuhan kita. Makanya istilahnya wajib itu tidak bisa ditinggal, wong kita butuh. Ya kalau istilah gini, kita kalau pengen hidupnya nyambung, bertahan, kita tidak bisa tanpa minum, tanpa makan. Ada yang lebih utama lagi, kita tidak bisa tanpa nafas. Ada yang bisa hidup tanpa nafas, tanpa oksigen? Hampir tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada, ini bukan manusia, itu robot namanya. Kalau kita samakan sholat dengan kebutuhan dasar hidup kita, maka kita tidak bisa meninggalkan namanya sholat, karena ternyata hakikatnya suatu kebutuhan kita. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersedekah, Allah tidak butuh sedekah kita, ternyata itu semua kembalinya kepada kita. Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak butuh dengan puasa kita, ternyata kebaikannya semua kembali kepada diri kita. Semua kewajiban yang Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sampai kepada kita, ternyata itu semua demi kebutuhan kita. Hanya saja banyak orang berpikir makna kebutuhan itu hanya sesuatu yang sifatnya zahir, nampak, seperti minum, makan, pakaian, rumah, kendaraan. Dianggapnya itu kebutuhan. Padahal kebutuhan itu bukan hanya itu saja. Wong kita tuh punya hati kok. Kita ini punya jiwa, punya ruh. Tidak hanya fisik yang harus kita berikan makan. Ya. Ada yang harus kita kuatkan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu sholatnya kuat, puasanya dahsyat, sedekahnya tidak kurang, bahkan selalu nambah, itu yang bertambah subur adalah keimanan. Dan keimanan adalah modal dasar kita untuk bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sholatnya masih berat, berarti dia tidak bijak memahami arti wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun dengan apa yang Allah larang dan haramkan. Itu sesuatu yang berbahaya. Kalau kita semua memahami larangan Allah adalah berbahaya, maka tidak ada satupun orang waras yang mau melakukan perkara haram. Tapi kita selalu dan sering memahami sesuatu itu yang zahir-zahir saja. Contoh berbahaya, tidak boleh menyalakan api di samping pom bensin. Kenapa? Bisa menyulut api dan kebakaran dahsyat. Paham kita, nggak berani kita tuh. Nggak ada tukang pom bensin sambil ngerokok di situ. Nggak ada. Bahkan presiden pun kalau ngerokok sambil pom bensin itu bakal dilarang. Kenapa? Ya semua sayang nyawa. Tahu berbahaya. Ya. Obat nyamuk dilarang ditelan, baik oleh bayi, anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Karena untuk membunuh nyamuk, bukan membunuh kita. Kita baca ini racun. Tidak boleh dimakan. Oh kita setuju. Oh enggak, hanya boleh. Kenapa mati kita? Mudah kita memahami sesuatu yang sifatnya zahir. Makanya kita diuji oleh Allah Ta'ala, punya akal, mikir tidak gitu. Ya, kita diuji oleh Allah Ta'ala, punya akal nih, dipakai tidak? Berpikir tidak? Ketika sesuatu yang terbaca dan bisa disentuh, gampang kita pahami, ada perkara gaib yang kita itu tidak bisa melihat hasilnya kecuali di akhirat. Maka kalau orang sudah iman kepada Allah, rukun imannya sudah komplit, harusnya ini sudah bisa terlaksana. Yakin itu berbahaya? Yakin tidak? Kalau imannya sudah komplit, rukun imannya tidak ada yang kurang, iman kepada hari akhir, semua yang akan dialami di hari akhir nanti ada hisab, ada mizan semuanya. Tentunya orang yang beriman kepada Allah, yang rukun imannya sudah sempurna, akan mudah memahami perkara haram itu nggak boleh dilakukan. Karena kalaupun tidak berbahaya di dunia secara zahir, tapi sungguh kita telah menanam sesuatu yang sifat bahaya di akhirat. Apa itu? Dosa. Dosa itu tidak ada yang baik.
Dosa itu dampaknya adalah kesengsaraan buat sang pelakunya. Kan begitu ya? Tapi sayang sekali banyak di antara kita saking jauhnya dari ulama tidak mendapatkan nasihat-nasihat takwa. Saking malasnya belajar, tidak mengetahui mana halal mana haram. Saking lemahnya iman karena bergaul dengan sahabat, dengan orang-orang yang doyannya maksiat, sehingga maksiat itu dianggap sesuatu hal yang normal. Perkara haram dianggap sesuatu yang diperbolehkan, bahkan dia akan melakukan sesuatu hal yang orang yang waras tidak mau melakukan, tapi dia melakukan. Kenapa? Karena pergaulan dengan orang-orang yang tidak waras. Itu yang terjadi hari ini. Mungkin bapak-bapak ibu menyaksikan bagaimana keadaan kita hari ini, menyaksikan bagaimana keadaan di sana dan di sini. Akhir zaman, jangan heran orang-orang dijauhkan dari ulama. Bahkan kalau ada kabar ada seorang alim ulama meninggal, maka dilihat hati kita apakah sedih atau biasa saja. Kalau hati kita biasa saja, pertanda ini adalah musibah. Bukan musibah wafatnya beliau, tapi musibah untuk diri kita sendiri. Ada kabar wafat seorang Habib. Habib ini adalah ulama juga, tapi kita biasa-biasa saja. Oh, itu bahaya. Berarti kita ini terkena musibah yang paling besar di antara yang lain. Matinya hati. Harusnya ketika ada satu orang alim meninggal dunia, itu kita harus sedihnya sedih luar biasa. Bukan hal yang sepele. Orang tua meninggal sedih, tapi kalau seorang alim yang meninggal walaupun di belahan dunia sana, maka seorang yang memiliki hati dengan iman akan merasa sedih dan merasakan hal seakan-akan menimpa besar pada dirinya musibah yang sangat dahsyat. Begitu. Nah, sekarang umat sudah mulai menjauhi majelis-majelis, sudah mulai menjauhi para ulama, apalagi mereka sudah tidak ada lagi berada di wilayah-wilayah kajian, hanya wilayah pekerjaan, kantor pabrik, terus selama bertahun-tahun. Padahal 3 hari hati seorang muslim 3 hari hatinya tidak mendapatkan siraman rohani, nasihat, wasiat takwa, itu hatinya mengeras, bisa jadi mati. Tandanya hati mati itu susah mendengarkan nasihat setelahnya. Maka dari itu jangan pernah kita merasa diri kita ini tidak butuh kepada pembelajaran agama. Perlulah kita mendengarkan, perlulah kita dengar nasihat. Kalau seandainya kita tidak menemukan majelis taklim, maka dekati sahabat kita. Saudaraku, tolong nasihati aku, kira-kira sejauh mana aku ibadah. Barangkali aku masih kurang ibadah, nasihati aku supaya aku lebih bersemangat lagi di dalam beribadah. Minta nasihat pada temannya. Giliran nanti besok temannya minta nasihat yang sama. Sehingga ini masuk dalam bab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan, kebajikan, ketakwaan, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah kita semua. Karena kita sifatnya pelupa dan sifatnya gampang lalai, maka Allah perintahkan kita untuk saling mengingatkan ketika lalai. Bahkan ketika ada seseorang terkena musibah, kita harus saling menguatkan. Wa tawassaw bis sabr. Makanya kalau ada orang kena musibah, ada yang ditinggalkan dari keluarga terdekatnya, maka dia akan dalam keadaan terguncang, lupa dengan makna sabar. Tetangganya yang tidak kena musibah kan tidak terguncang. Ingat dia dengan perintah Allah, kalau kena musibah harus sabar, nasihati. Bu, Pak, yang sabar ya, yang sabar. Semua ketentuan dari Allah, kita punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu, jangan marah. Kamu bisa saja nasihati saya sabar karena kamu bukan saya. Yang meninggal itu saudara saya, bukan saudara kamu. Besok ketika tetangga meninggal saudaranya, kamu yang nasihatin gitu. Namanya giliran. Karena orang itu ada saatnya dia itu lalai, ada saatnya dia itu terjaga. Orang kena musibah itu dahsyat, itu musibah tuh. Apalagi ada yang meninggal, kawur. Maka yang nasihatin orang yang tidak kena musibah. Besok giliran ini kena musibah, yang kemarin kena musibah sudah sadar, nasihatin yang kena musibah. Janganlah kita kalau nasihatin orang tuh, sok sucilah kamu tidak tahu bagaimana saya. Ini pertanda orang yang hatinya mati. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, 3 pilar yang harus kita tegakkan kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya yang dijelaskan oleh Ustaz Sobirin di dalam hadis Jibril. Jadi malaikat Jibril itu seringkali datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala.
Ada pesannya nanti yang berupa menjadi wahyu. Ada yang seperti dalam peristiwa hadis Jibril itu, datang sebagai seorang lelaki yang bersih, putih, tidak terlihat bekas perjalanan. Tiba-tiba duduk pada baginda Nabi seperti orang yang sudah dekat akrab, padahal sahabat tidak kenal siapa dia. Begitulah beberapa cara malaikat Jibril datang pada baginda Nabi. Yang seringkali adalah malaikat Jibril datang tuh dengan rupa wajah salah satu seorang yang namanya sahabat Dihya. Dihya ini adalah sahabat yang paling cakep termasuknya itu. Sehingga kalau datang malaikat Jibril disangkanya itu Dihya, padahal bukan. Nah, ketika waktu itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi SAW, lalu mendekatkan kakinya kepada baginda Nabi, duduk depan baginda Nabi. Ada yang mengatakan tangannya disimpan di paha beliau sendiri, ada di tangan langnya itu diletakkan di pahanya baginda Nabi, menunjukkan saking dekatnya. Ini adalah adab di dalam mencari ilmu. Jadi bukan duduk berjauhan. Sekarang lucu kalau majelis taklim tuh, orang tuh bukan duduk depan, nunggu paling belakang di charter, paling belakang banget. Kenapa di belakang? Ada apa? Justru kalau paling belakang tuh tidak bisa fokus. Mau lihat ke depan ada kepala orang, di sini ada lagi, ke sana susah. Kalau kita main fokus yang depan ngobrol, akhirnya kita mendengarin obrolan orang. Tapi kalau di depan kita fokus. Nah ini mereka Jibril mengajarkan cara bagaimana duduk di majelis taklim ketika talaki dengan guru. Duduk ke situ. Lalu nanya tentang perkara iman. Yang nanyanya malaikat Jibril dijawab oleh baginda Nabi. Tapi setelah ditanya kata malaikat Jibril, betul itu. Nah, sahabat bingung. Ini siapa sih? Orang asing, gak pernah kita kenali datang pada Nabi Muhammad, nanya masalah, dijawab oleh Nabi, lalu dibetulkan. Seakan-akan malaikat Jibril ini yang menyamar laki-laki, dia itu adalah gurunya baginda Nabi, kayak ngetes. Ayo, rukun iman itu apa? Apa iman kepada Allah? Ini sebutkan. Oh iya betul. Apa itu rukun Islam? Sebutkan gini. Oh iya betul. Apa itu ihsan? Ihsan begini. Oh betul. Kapan kiamat? Oh nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Oh begitu. Baik. Adapun ciri-cirinya apa? Sebutkan ciri-cirinya. Sampai akhir. Beres. Keluar laki-laki tadi menghilang. Sahabat tidak bertanya karena sahabat pun mengerti kalau ada orang yang asing berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama, biasanya tidak jauh itu adalah malaikat Jibril. Cuma ditanya sama baginda Nabi, tahukah kamu siapa laki-laki yang dulu, yang hari-hari itu datang kepada saya? Para sahabat punya adab, gak langsung nebak, oh itu Jibril, enggak. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Akhirnya dikabari, itu Jibril datang pada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Baik, berarti agama itu apa? Ternyata agama itu meliputi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Dan rukun iman pun itu adalah ada 6. Iman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan, salah satunya Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan hanya yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang rukun iman kepada Allah taala luas sekali, itu babnya pun panjang Bapak Ibu. Sampai ada di dalam akidah Asy'ariyah itu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan akidah keyakinan kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah itu, dan benarkah Tuhan yang sembah itu harus bagaimana. Sehingga apabila nanti datang orang ngaku bahwasanya dia punya Tuhan selain Allah, maka dilihat apakah dia punya sifat ketuhanan yang 20 tadi. Satu saja nggak ada, maka batal tidak jadi Tuhan. Contoh sifat wujud. Oke, kata orang yang ngaku punya Tuhan selain Allah, Tuhan saya pun ada wujudnya. Mana wujudnya? Patung setinggi 100 meter. Waduh, gede. Kidam terdahulu artinya apa? Tidak ada yang mendahului keberadaannya. Lalu tanya ini patung dibuat kapan? Tahun kemarin. Jelas itu berarti kan sudah pasti bukan Tuhan. Kenapa? Masa ada Tuhan diciptakan oleh tangan manusia? Batal semua. Ada yang menyembah kepada manusia. Jelas manusia emang manusia lah. Dia pernah lahir dan ada tahun lahirnya, berarti dahulu oleh sesuatu. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Tidak punya sifat qidam. Dia kalau bilang sifat wujud semuanya ada. Tapi kalau sudah masuk sifat qidam, akhirnya semua luntur. Pihak-pihak yang mau punya Tuhan selain Allah luntur itu. Kalah itu. Lalu aku, oh benar qidam, saya juga punya Tuhan qidam dari dahulu. Oke, apakah dia bako? Kekal? Masih ada tuh belum hancur. Coba kita hancurkan.
Kalau itu patung hancur berarti tidak bako. Oke, ada yang ngaku, oh, bako juga kekal punya saya. Tuhannya karena dibuat dari batu meteor, gak hancur-hancur. Qiyamu binafsihi. Dia dibuat sendiri ya, dibuat sama manusia ya. Apakah dia dengan ada sendiri atau dibuat? Oh, dibuat oleh manusia. Oh, sudah tidak ada lagi itu. Apakah dia punya kudroh? Diam mereka baru. Kalau punya kudroh berarti harus gerak dong itu patung. Patung punya iradah tidak? Tidak ada. Karena patung. Kan zaman Nabi Ibrahim kan lucu. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung yang di dalam kuil, hancurkan itu, sisakan yang paling gede. Itu yang paling gede ditaruh tuh alat yang buat hancur itu, kalungan. Pas datang, woi siapa ngancurin patung-patung mereka tuh? Kata mereka Tuhan-Tuhan ya. Oh ini yang hancurin tuh Ibrahim. Wah Ibrahim, kau yang hancurkan patung semua? Tuhan-Tuhan mereka gitu. Oh bukan saya tuh patung itu yang paling gede katanya. Wah mana mungkin patung yang mati bisa gerak tuh kan? Kalian sendiri meyakini itu benda mati, kenapa disembah? Sejenak mereka tuh kembali kepada akal sehat. Iya ya kan patung ngapain disembah? Tapi karena mereka bukan ahli hidayah, akhirnya kembali lagi kepada ketidakwarasan. Bodoh amat, pokoknya patung yang kita sembah adalah Tuhan. Wah bawa Ibrahim kepada alun-alun dibakar gitu kan? Ya gitulah, seperti itu. Maka tidak ada yang bisa membuktikan ketuhanan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bukan Tuhan selain Allah. Yang selain Allah yang disembah oleh selain umat Islam itu bukan Tuhan. Gitu. Nah, jadi dari rukun iman kepada Allah saja udah panjang lebar sebetulnya. Nah, itu yang dibahas oleh Ustaz Sobirin kan. Baik, kita secara ringkas saja. Iman kepada Allah. Oke, kita semua iman pada Allah. Iman kepada Allah Ta'ala sebagai sang pencipta kita semua dan memiliki kita semua. Kita sudah meyakini bahwasanya Allah adalah pemilik kita. Harusnya di situ sudah ada satu kesadaran diri. Karena Allah yang punya kita, berarti kita ini terserah Allah mau diapain. Ketika hamba memahami satu itu aja satu mana, berarti terserah Allah mau diapain. Artinya ketika Allah menghendaki apapun terhadap diri kita, kita haram untuk menolak dan tidak menerima. Haram. Apa artinya haram? Gak boleh dilakukan. Ketika kita menyadari bahwa kita milik Allah, berarti kan terserah Allah mau ngapain pada diri kita. Makanya ketika ada orang kena musibah, sesuatu hal yang tidak diinginkan, kan musibah tuh gitu ya, hal yang tidak diinginkan, maka disadarkan dengan kalimat innalillah. Ingat kita itu semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kemanapun kita pergi, tetap kembalinya hanya kepada Allah. Kita kembali kepada pemilik kita. Maka kenapa dirisaukan? Kenapa dipusingkan? Begitu. Ingat kita ini milik Allah. Jadi ketika orang kena musibah disuruh mengatakan innalillahi, itu harus sadar dia itu punya Allah. Itulah maknanya sabar. Jadi sabar itu apa sih? Sabar itu bukan saya bertahan dengan kesedihan. Oh bukan. Sabar itu mengikuti mana tadi innalillahi. Artinya sabar itu karena yakin kita itu miliknya Allah, maka ketika apapun Allah lakukan pada kita legowo, kita menerima dengan sepenuh hati, walaupun kita tidak suka. Tapi karena sadar memang kita itu adalah miliknya Allah, terserah Allah gitu kan. Kita terima dengan sepenuh hati dan kita mencoba untuk bisa sadar bahwasanya ini semua adalah ketentuan Allah, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dilewati, dan yakin di balik ini semua ada hikmahnya. Kan begitu ya. Innalillahi, kita semua adalah milik Allah. Jadi sabar itu apa? Sabar itu legowo, menerima apa yang Allah putuskan, menerima apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Musibah itu sesuatu hal yang orang nggak mau, Pak, Bu. Musibah itu sesuatu hal yang nggak disenengin. Bahkan baginda Nabi nyontohin dan ngajarin pada kita, pada saat di rumah beliau lampunya mati, lampunya padam. Ya bukan lampu ini ya, lampu cempor apa itu, damar itu padam. Baginda Nabi nyebut apa coba? Bukan, udah matilah apa? Enggak kayak gitu. Padam tuh lampunya. Karena emang sesuatu hal yang musibah itu sesuatu yang tidak disenangi sebetulnya, tapi harus kita terima. Maka kita ucapkan innalillahi. Nah, kita baginda Nabi di rumahnya lampunya mati, apa kata beliau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak harus menunggu ada kabar orang meninggal dunia kita bilang innalillahi. Bahkan kalau ada orang kecelakaan pun kita bilang innalillahi. Bahkan kita menemukan sesuatu yang
Nah, fitrah kita tidak senang, kita katakan innalillahi. Supaya apa? Supaya itu sadar dan legowo terhadap apa yang kita temukan. Sama Bu, saya juga banyak gak sabarnya, banyak keselnya. Contohnya kalau mencahin telur, mau dimasukin telurnya masuk ke tong sampah, kesal ya. Astagfirullah. Sudahlah, telurnya masuk ke tong sampah contohnya. Aduh, gimana ini? Mau goreng telurnya mulai jatuh. Contoh, kan kesal. Sama, cuma kembali kepada kesadaran, semua seperti itu. Ketika kita lepas kontrol, kembali lagi kepada kontrol kita. Kita lepas kontrol, marah-marah dengan keputusan Allah, istighfar, baik lagi kepada kesadaran bahwa terserah Allah mau ngapain terhadap diri kita. Jadi sabar itu bukan, apa artinya sabar? Sabar itu gini loh, nahan ketika sakit. Bukan itu. Awali dengan kata innalillahi, kita semua milik Allah. Artinya apa? Terserah Allah, berarti kita harus menerima dengan senyuman kepada Allah maksudnya. Ya, wajah mata berair, sedih, tapi tetap bagaimana perasaan Anda? Saya menerima putusan Allah. Saya ridho, saya rela. Ya gimana lagi? Wong kita miliknya Allah. Allah mau ngapain? Terserah Allah kan gitu. Mau kita tolak emang takdirnya sudah seperti itu. Mau kita usahakan lagi emang sudah terjadi. Jadi apa yang lakukan? Ya sudah legowo. Karena semuanya milik Allah, kembali pada Allah. Maka kalau kita sudah bisa menerima dengan baik, katakanlah hati hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Selesai. Apa yang terjadi sudah selesai, sudah berlalu. Apa yang Allah Ta'ala ambil sudah memiliki Allah. Gitu kan? Begitu. Jadi ketika kita sudah mulai masuk kepada bab tentang mempelajari akidah, masuk ke bab tasawuf, belok dikit. Ya, kita yakin Allah Ta'ala pencipta kita dan pemilik kita, maka harus dilakukan apa kalau kita seperti itu. Bahkan ada kisah yang lebih hebat lagi. Karena Allah adalah sang pencipta kita, Tuhan kita, maka tugas kita adalah menyembah Allah. Apapun itu selama dunia tugas kita menyembah Allah. Terserah nanti Allah mau ngasih surga atau neraka, itu adalah urusannya Allah, bukan kita. Sampai pada suatu ketika ini kisahnya memang versinya itu beda-beda, cuma mana yang kita ambil. Ada guru besar memiliki murid. Ini guru besar ibadahnya rajin. Muridnya telah sampai pada derajat wali. Dan pada suatu ketika di majelis, dia melihat di kening gurunya ada tulisan yang menunjukkan bahwasanya dia itu akan mati suul khotimah, masuk neraka. Sedahsyat itu ibadah gurunya, sampai muridnya itu tercengang, wah ternyata guru saya ini akhir hidupnya itu adalah suul khotimah, masuk neraka. Besoknya nggak masuk majelis, saking sedihnya. Sedih, guru yang dia cintai, yang dia lihat rajin ibadah, luar biasa akhlaknya, ternyata kok ahli masuk neraka. Dia sendiri tidak bisa menerima kenyataan. Karena beberapa hari nggak masuk, dipanggil sama gurunya. Kok biasanya rajin, hari ini sering bolos? Dipanggil, menghadap. Iya Tuan Guru, ada apa? Kenapa kamu sudah lama tidak masuk? Mohon maaf, saya diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya saya bisa melihat tuh orang tuh di akhir hidupnya seperti apa. Dan yang saya lihat di kening guru pada saat kajian, saya melihat justru sesuatu hal yang saya itu sangat sedih melihatnya apa. Bahwasanya guru itu di akhirnya masuk neraka. Kata gurunya apa? Bukan kaget. Apa urusanmu? Saya sudah tahu ini dari dulu. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai hamba Allah. Maka saya akan menyembah Allah Ta'ala semampu saya sama hidup. Urusan nanti saya masuk surga neraka, terserah Allah, saya ridho. Kata si guru itu. Selesai satu hari besoknya, majelis dikerjasamakan lagi, kajian, gurunya seperti biasa, muridnya datang, masuk ke dalam, apa yang terjadi? Dilihat di keningnya sudah berubah. Apa tulisannya yang ditemukan? Tandanya akan nanti guru ini masuk surga Allah Ta'ala. Husnul Khatimah. Jadi gurunya pun tahu bahwasanya dia itu akan ditakdirkan masuk neraka. Apakah dia harus jadi orang kafir? Menyoba berhati? Tidak. Walaupun nanti dimasukkan neraka sudah takdir saya, ya sudah. Urusan Allah. Saya hanya disuruh ibadah. Nanti Allah ngasih surga, ngasih neraka, terserah Allah. Karena gurunya menerima dengan sepenuh hati keputusan dari Allah Ta'ala, dia merupakan ujian, ternyata Allah Ta'ala rubah yang nasibnya harusnya masuk ke neraka, ternyata ke surga. Hakikatnya itu orang adalah yang akan diuji, dan hakikat di akhir adalah ahli surga. Begitu. Luar biasa nih orang. Jadi ketika tahu bahwasanya ujungnya itu adalah celaka, tetap dia berusaha gitu kan. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk maksimalkan peran sebagai hambanya
Allah, karena dia tahu siapa Allah. Allah adalah Tuhan yang harus disembah, dan dia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menyembah Allah di dunia ini, maka dia akan menyembah Allah apapun itu hasilnya. Nah, muncullah sebuah pertanyaan. Jadi husnul khotimah dan husnul khotimah itu takarannya apa kan gitu? Kalau yang beribadah aja ternyata ada yang husnul khotimah, ada yang orang jarang ibadah kok husnul khotimah, kan begitu? Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Hanya saja ada yang mengatakan kalau ada orang yang rajin ibadah zohirnya tapi akhirnya husnul khotimah, lihat mungkin di hati niatnya itu nggak lurus, niatnya tidak ikhlas, sehingga dia ini ibadahnya itu akhirnya tidak istiqomah, karena orang itu akan Allah matikan di akhir hayatnya itu sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Kalau kebiasaan sehari-hari adalah orang yang ahli salat berjamaah, Allah wafatkan dalam keadaan berjamaah. Kalau hari-harinya dia baca Quran, maka Allah wafatkan dalam baca Quran. Hari-harinya dia membantu orang lain, Allah wafatkan dalam keadaan membantu. Hari-harinya dia berbuat baik, Allah wafatkan dalam keadaan baik. Jadi perlu dijaga amal, karena kita tidak tahu akhir kita husnul khotimah, semoga Allah Ta'ala berikan, atau husnul khotimah nggak ada yang tahu. Maka yang pertama apa kita lakukan? Husnuzon dulu pada Allah. Ya Allah, Engkau golongan aku orang yang beriman, aku menduga dan aku husnuzon padamu, aku akan diberikan iman ini sampai akhir hayat, dan tandanya juga bahwasanya aku ini akan menjadi ahli surga. Nah itu aja dulu. Ketika sudah husnuzon baik sangka pada Allah, munculkan perasaan bahagia ya. Bahagia dalam hati, alhamdulillah berarti saya ini calon ahli surga. Apa buktinya? Buktinya saya menjadi orang muslim sampai hari ini. Buktinya saya tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Dan buktinya ketika sholat yang saya pikirkan hanya Allah. Bukan pengen dipuji sama makmum, sama istri, sama tetangga. Bukan. Dalam hati hanya Allah yang saya pikirkan dalam sholat. Nah, baru kita bersyukur dan husnuzon. Ini pertanda baik bahwasanya nanti saya pun akan diberikan husnul khotimah. Habis itu istiqomah ibadahnya dijaga. Jangan mencoba sesuatu hal yang tidak baik. Terus dijaga keikhlasannya, baik kepada Allah, baik kepada sesama, kan begitu. Karena tidak semua orang wafat dalam keadaan sujud loh Pak. Ada orang yang wafatnya di kantor, ada orang yang wafatnya sambil kerja bangunan. Semuanya adalah husnul khotimah. Karena yang kerja di kantor pun mencari nafkah yang halal, itu yang masuk dalam pahalanya jihad. Orang yang kerja di bangunan pun itu kerjanya mencari nafkah yang halal, dan itu sedang melakukan jihad fisabilillah. Jadi husnul khotimah tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika majelis. Barangkali ada orang yang sedang kerja menjadi ojek itu meninggal di jalan ketika mencari nafkah yang halal, maka dia pun adalah mendapatkan husnul khotimah. Jadi gimana cara kita mengelola niat kita dalam hati? Mengelola apapun yang kita lakukan itu harus dalam keadaan ridho Allah Ta'ala. Cari nafkah yang halal, jangan berani macam-macam. Udah tahu halal dicampuri dengan yang haram, nggak takut tuh di akhir hayat nanti khotimah, kan begitu. Lakukan apapun aktivitas yang memang sifatnya perintah dari Allah, tidak harus hablum minallah kan. Hablum minannas juga banyak. Ada orang ngelayanin di warung, orang beli dan dia jual, tapi jujur, wafat dalam keadaan jual beli yang jujur, husnul khotimah, karena menjalankan ibadah, jual beli dengan baik, mencontoh baginda Nabi, kan begitu. Ada orang sedang merawat orang sakit, dia seorang tenaga kesehatan, wafat sedang merawat, itu pun husnul khotimah, karena sedang menolong orang lain. Jadi banyak itu ya kaidahnya. Hanya jaga keimanan dalam hati dan husnuzon, ya Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, Engkau pasti akan memberikan kepadaku husnul khatimah. Salat kita perbaiki dalam masalah ilmunya, salatnya, berwudunya, kemudian bagaimana supaya salat kita ini sempurna, dipelajari semua tentang rukun Islam. Nah setelah itu baru kita belajar untuk ikhlas di dalam beramal, diusahakan mujahadah, tirakat sampai kepada sudah terbiasa kalau ibadah itu adalah dalam keadaan hati yang ikhlas dan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma kfirna bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi hadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala bisawal amin. Mohon maaf dan selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.